Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Utin Fatma. Gimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Gimana nih, udah mulai deg-degan belum? Teman-teman, di videoku kali ini aku mau ngebahas mengenai passing grade atau biasa disebut dengan nilai ambang batas ya teman-teman. Dengan kata lain, nilai minimal yang wajib teman-teman capai di tes SKD CPNS tahun 2021 di setiap kompetensinya ya teman-teman, baik di TIU, TWK maupun TKP. Nah, sebelum kita menyimak videonya, jangan lupa subscribe channel aku agar teman-teman bisa selalu update info-info terbaru dari channel aku. Dan jangan lupa teman-teman untuk share ke teman-teman yang lain agar channel aku memberikan lebih banyak manfaat lagi ya teman-teman semua. Baiklah teman-teman, kita langsung ke pembahasan mengenai passing grade ya teman-teman, yang selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Simak terus videonya ya, stay tune terus di channel aku. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu mengenai nilai ambang batas ya teman-teman. Jadi kita perlu pahami dulu nilai ambang batas itu, yaitu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta calon pegawai negeri sipil. Nah, nilai ambang batas ini meliputi dari 3 kompetensi ya teman-teman, yaitu ada tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Lanjut lagi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, nah ini untuk perbandingan passing grade CPNS dari tahun ke tahun ya teman-teman. Jadi di sini aku mau sharing informasi di 3 tahun terakhir penerimaan CPNS, yaitu di tahun 2018 itu TWK passing grade-nya 75, TIU 80, dan TKP 143. Nah, untuk di tahun 2019 itu TWK 65, TIU 80, dan TKP 126. Jadi di sini mengalami penurunan ya teman-teman passing grade di TKP. Aku mau sedikit sharing nih berdasarkan informasi di tahun 2018 ini kenapa TKP passing grade-nya turun, karena di tahun 2018 ini hampir 60% peserta itu tidak lulus passing grade, dikarenakan nilai TKP-nya ini banyak yang jatuh ya teman-teman. Jadi banyak yang nilai TWK-nya tuh udah tinggi, udah 100 lebih, begitu juga TIU-nya, tapi nilai TKP-nya masih kurang karena syarat untuk lulus SKD itu harus ketiga kompetensi ini mencapai nilai ambang batas ya teman-teman. Nah, sejarah di tahun 2018 itu ada perankingan bagi yang tidak ada yang lulus di formasinya. Jadi di tahun 2018 itu kawan-kawan kan misalnya ada di formasinya itu ada yang tidak lulus sama sekali. Jadi yang tidak lulus itu tetap di ranking karena saking banyaknya ya teman-teman. Nah, tapi perankingan ini juga ada syaratnya, yaitu syaratnya juga ini dari nilai total keseluruhannya itu harus minimal 260 gitu. Jadi baru bisa diambil perankingan, diambil 3 kali jumlah formasi. Nah, untuk di tahun 2021 ini TWK itu nilai ambang batasnya 65, TIU 80, dan TKP 166. Berikut rincian dari passing grade CPNS tahun 2021, yaitu TWK tuh passing grade-nya 65 dengan total soal itu 30, untuk TIU-nya 80 dengan jumlah soalnya 35 soal, dan TKP 166 dengan jumlah total 45 soal. Nah, di sini waktu pengerjaannya itu 100 menit untuk mengerjakan 110 soal.
Itu berarti dalam satu soal itu kurang dari 1 menit teman-teman harus bisa menjawab ya. Jadi saya sarankan dari sekarang teman-teman belajar untuk simulasi dengan sistem CAT, simulasi mengerjakan soal-soal gitu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengatur manajemen waktunya juga. Nah, selanjutnya kita uraikan ya teman-teman. Di sini ada TWK yaitu dengan jumlah soal 30 dengan komposisi nilainya. Jika soal tersebut bernilai benar, maka teman-teman mendapatkan 5 poin, dan jika salah 0 poinnya ya teman-teman. Nah, di sini jadi teman-teman sudah bisa memprediksikan teman-teman harus benar berapa gitu ya agar mencapai nilai ambang batas. Karena di sini passing grade-nya 65, jadi teman-teman di TWK wajib menjawab soal dengan tepat dan benar minimal 13 soal. Nah, untuk soal TEU di sini dengan jumlah soal 35 dengan komposisi nilainya, jika teman-teman menjawab benar maka nilainya 5, dan jika teman-teman menjawab soal tersebut salah maka poinnya 0. Nah, di sini passing grade-nya 80. Jadi teman-teman wajib minimal menjawab soal TIU dengan benar dan tepat, yaitu sejumlah 16 soal agar teman-teman aman dari nilai ambang batas. Selanjutnya di TKP yaitu dengan jumlah soal 45. Namun di sini komposisi nilainya yaitu dari range 5 sampai 1 ya teman-teman. Jadi di setiap choice-nya, setiap pilihannya itu ada nilainya tapi bobotnya berbeda. Jadi usahakan teman-teman memilih yang benar-benar tepat ya teman-teman agar poinnya sempurna 5. Nah, di sini dengan passing grade-nya 166. Nah, ini dengan kata lain teman-teman harus mencapai 73,7% dari nilai total TKP ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat kalau TKP itu mengalami kenaikan ya teman-teman dari tahun sebelumnya, dari tahun 2009 ke 2021 di sini. Meskipun mengalami kenaikan, tapi kita tetap dibantu ya teman-teman karena ada penambahan soalnya, yaitu kita bertambah soal 10 soal. Nah, di sini 10 soal ini adalah soal anti radikalisme ya teman-teman. Jadi kita ada tambahan kisi-kisi untuk soal-soal TKP di tahun 2021. Namun kualitas persentasenya juga bertambah ya teman-teman, karena tahun lalu, tahun 2019, penerimaan CPNS tahun 2019 itu nilai ambang batasnya kan 126 dengan komposisi jumlah soalnya itu 35. Berarti kita hanya harus wajib mencapai 72%-nya. Berarti kalau yang sekarang ini kan 73,7%, berarti tetap kualitasnya tetap kita harus ditambah ya. Apalagi TKP ini kan lebih ke pelayanan kita, integritas kita ya teman-teman. Nah, di sini juga saya informasikan mengenai ada beberapa catatan nih teman-teman yang perlu teman-teman ingat, yaitu di semua subtes tersebut harus dipenuhi. Jika ada salah satu subtes yang tidak terpenuhi passing grade-nya, maka teman-teman tidak dapat lanjut mengikuti ke tes SKB. Nah, ada yang perlu diingat nih teman-teman, karena tidak terdapat nilai negatif, jadi jangan ada jawaban kosong. Artinya teman-teman wajib menjawab semua soal SKD. Jangan sampai teman-teman tidak ada atau meninggalkan soal yang tidak teman-teman jawab, dikarenakan kita jawab salah sekalipun tidak ada pengurangannya ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau sampai ditinggalkan. Lalu selanjutnya, jika ada peserta yang memiliki nilai yang sama, pemeringkatan itu dilakukan berdasarkan nilai TKP yang tertinggi kemudian nilai TIU. Jadi teman-teman misalnya dalam formasi yang sama nih, ternyata hasil akhirnya tuh jumlah scoringnya ketiga kompetensi tersebut sama. Jadi penilaiannya itu yang dilihat dulu tuh dari nilai TKP-nya mana yang tertinggi. Jika TKP-nya juga sama nilainya, berarti kita lanjut penilaiannya ke TIU tingkatannya. Jika TIU juga sama, berarti baru kita melihat nilai TWK. Nah, kalau ketiganya sama, rasanya peluangnya kecil sekali ya teman-teman kalau seseorang itu bisa bernilai sama semua
dalam satu formasi. Jadi kayaknya kemungkinannya sangat kecil sekali. Lalu selanjutnya, jika lulus seleksi kompetensi dasar SKD belum tentu dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB, karena kuota SKB adalah 3 kali jumlah formasi. Jadi aku mau kasih saran, jadi buat teman-teman jangan hanya mengejar nilai ambang batas aja. Jadi teman-teman harus mengejar nilai semaksimal mungkin ya teman-teman, setinggi-tingginya, agar teman-teman memang benar-benar aman gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu persentasenya, yaitu SKD itu 40% dan SKB itu 60%. Ini berarti bahwa misalnya teman-teman nih setelah tahu hasilnya SKD ini teman-teman bukan urutan nomor 1 nih, urutan kedua atau ketiga gitu ya teman-teman. Teman-teman jangan berkecil hati karena masih ada tes selanjutnya. Jadi teman-teman harus tetap fight, karena untuk tes SKB itu komposisinya 60% lebih banyak dari nilai SKD ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya nih aku kasih slide nih informasi dari PAN RB yang disiarkan langsung live streaming di YouTube-nya. Jadi ini slide-slide-nya ya teman-teman, aku tampilin. Jangan dilewatkan. Begitulah kira-kiranya ya temen ya untuk passing grade atau nilai ambang batas di CPNS 2021. Di sini berarti teman-teman sudah ada gambaran nih nilai yang harus teman-teman capai dan gambaran soal yang wajib bernilai benar ya teman-teman. Aku harap dan aku berdoa semoga teman-teman bisa lolos sukses dengan nilai tertinggi di CPNS tahun 2021. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update, tidak ketinggalan informasi dari channel aku. Oke, thank you for watching. See you the next video and bye.